fungsi dari SDLC itu yang pertama, SDLC itu bisa menjadi acuan perencanaan, estimasi, dan juga penjadwalan dari belum selesai, itu kita masih bisa menerima feedback. Jadi kita bisa mengurangi kerugian yang timbul ketika feedback itu datangnya Halo Refektorian, selamat datang di PM Room. Perkenalkan, nama saya Friskirana Kusumadewi sebagai Project Manager. Dan saya Rodato Nikla Hidayati sebagai Project Manager juga di Refektori. Untuk PM Room kali ini kita bakal ngebahas tentang SDLC atau Software Development Life Cycle. SDLC itu apa, Mbak Nica? SDLC atau Software Development Life Cycle merupakan sebuah metodologi berulang, di mana proses ini digunakan untuk melakukan proses perencanaan, pengembangan, dan pengujian supaya kita memiliki kualitas sebuah produk dengan baik, gitu Mbak Friski. Jadi dapat digarisbawahi SDLC ini dapat dimanfaatkan sebagai proses di mana sebuah project dapat dilaksanakan untuk mengurangi kerugian ketika development atau project itu sudah selesai dikerjakan, gitu Mbak Friski. Oke, berarti dari pengertian dari SDLC itu bisa kita simpulin kalau fungsi dari SDLC itu yang pertama, SDLC itu bisa menjadi acuan perencanaan, estimasi, dan juga penjadwalan dari suatu proyek. Terus yang kedua itu bisa membantu untuk memanajemen proyek tersebut. Terus yang ketiga itu dari segi stakeholder atau dari segi eksternalnya, secara transparan bisa tahu udah sampai mana nih progres dari proyek tersebut. Terus bisa proses pengembangan softwarenya bisa lebih cepat karena tadi seperti yang udah dijelasin Mbak Nica kan udah ada penjadwalannya. Dan juga meningkatkan hubungan antara kita dan juga klien atau stakeholder. Oke, dari SDLC ini kita juga mempunyai cara kerja, di mana cara kerja dari SDLC ini adalah menurunkan biaya pengembangan perangkat lunak sekaligus meningkatkan kualitas dan mempersingkat waktu pengerjaan. Jadi dari kita menerapkan SDLC ini, kita juga berarti sudah menerapkan penurunan biaya dengan catatan kualitas yang kita hasilkan dari pengembangan suatu proyek itu meningkat dan memiliki waktu yang singkat untuk pengerjaannya, gitu. Jadi karena SDLC ini mengurangi biaya ini karena memang sudah terplan. Jadi itu dengan estimasi waktu A sampai Z ya pasti akan selesai A sampai Z. Jadi itu akan meminimalisir cost yang akan dikeluarkan. Betul. Dan juga karena tadi udah ada timeline-nya secara singkat, jadi ketika kita akan menjalankan sebuah project sudah mengetahui berapa lama project ini akan dikerjakan, gitu. Sehingga waktu rilisnya juga lebih cepat daripada kita tidak menerapkan SDLC tersebut. Berarti gitu. SDLC ini sangat dibutuhkan untuk terutama untuk pengembangan sebuah software, pengembangan atau pembuatan software dari awal. Iya, benar. Dengan kita menerapkan SDLC ini sendiri, kita juga dapat mengantisipasi sebuah kesalahan dari sebuah potensi kerugian. Kan kalau misalkan kita menjalankan sebuah development atau kita sedang mengembangkan sebuah project dan ketika kita sudah selesai mengerjakan project lalu di akhirnya kita baru mendapatkan feedback dari klien, kan berarti kita harus membutuhkan waktu lagi, kita harus mengeluarkan cost lagi. Nah, ini salah satu manfaat SDLC itu tadi. Jadi ketika kita sudah menerapkan SDLC berarti kita juga sudah bisa menjalankan sebuah project itu secara fleksibel. Jadi ketika kita sedang dikerjakan nih, terus udah ada deployment, itu nanti langsung ada proses testing di situ, di mana kita sudah bisa menerima feedback, lalu feedback itu dapat dikerjakan sebelum masa timeline pengerjaan itu selesai. Jadi ketika sudah dikerjakan, project itu berjalan, timeline juga berjalan, dan ketika timeline itu belum selesai, itu kita masih bisa menerima feedback. Jadi kita bisa mengurangi kerugian yang timbul ketika feedback itu datangnya saat proses development, gitu Mbak Friski. Kan kalau misalkan feedbacknya datang setelah proses development, berarti harus menambah cost dan waktu lagi.
Berarti dari itu ada proses tahapan pengembangannya. Iya. Nah itu tuh untuk proses tahapan pengembangannya itu dari mana aja tuh Mbak Nica? Dari awal sampai akhirnya? Oke. Sampai benar-benar selesai. Jadi kan tadi kan aku udah bilang kalau SDLC ini sebuah metodologi di mana prosesnya akan berulang. Jadi tahapannya itu ada planning, ada define requirement, ada design dan prototype, ada software development, ada testing, ada deployment, sama ada maintenance. Oke, jadi dari SDLC ini ada 7 tahapan pengembangan seperti yang udah aku sebutin tadi. Mungkin aku jelasin dari planning dulu. Dimana planning ini kita harus udah merencanakan nih. Jadi dari project yang akan kita jalankan, kita butuh berapa developer untuk mengerjakan project tersebut. Nah, itu masuk ke planning. Terus kita juga harus tahu scope pengerjaannya. Jadi dari permintaan klien, misalkan ingin membuat aplikasi A. Nah, dari aplikasi A itu kita harus juga tahu scope yang akan dikerjakan itu dari mana sampai mana. Itu juga masuk ke tahap planning ini. Lalu di tahap planning ini juga kita harus tahu timeline. Itu yang paling penting. Timeline dari project ini akan berjalan berapa lama. Timeline untuk tahu setiap milestone atau setiap sprintnya akan mengerjakan apa. Gitu. Dan pada fase ini seluruh stakeholder, dev maupun PM-nya harus mengetahui ruang lingkup dari pengembangan project ini tuh seberapa besar dan tujuan dari pembuatan software ini apa sih? Karena kalau misalkan kita nggak tahu ruang lingkupnya, kita nggak tahu tujuan software ini akan dibuat seperti apa, itu nanti akan menimbulkan software ini tidak dapat kita develop secara efektif. Karena nanti kan pasti engineer punya persepsi lain, PM punya persepsi lain. Nah, itu tujuannya kita harus memiliki sebuah itu tujuannya kenapa kita harus memiliki suatu perspektif yang sama gitu. Oke, tahap selanjutnya itu ada define requirement, di mana dari semua keinginan klien tadi itu bisa kita terjemahkan lagi nih atau kita definisikan kembali. Jadi misalkan si klien ini akan membuat aplikasi A dengan ketentuan A, B, C, D. Nah, ini dituangkan semua pada define requirement. Lalu tahapan selanjutnya itu ada desain dan prototype, di mana pada desain dan prototype ini ada poin-poinnya. Itu diantaranya ada komunikasi, di mana cara berkomunikasi atau cara engineer, PM, dan klien itu menentukan sebuah solusi ketika mereka mendapatkan kesulitan. Jadi kan dari kemarin juga udah dijelasin kan, komunikasi itu sangat penting. Nah, supaya ketika menjalankan project ini semua terdefine dengan baik gitu. Terus poin yang kedua adalah programming, di mana pada tahapan ini juga kita menentukan bahasa pemrograman yang akan digunakan. Kita akan menentukan teknologi apa yang akan diterapkan ketika kita menjalankan project ini. Dan selanjutnya ada poin platform, di mana kan sebenarnya klien itu pasti akan membuat sebuah aplikasi. Aplikasi ini misalkan klien minta di develop pada aplikasi mobile. Mobile itu kan ada Android dan iOS. Nah, itu juga masuk ke platform, di mana kita juga harus mengetahui kita ini akan mendevelop aplikasi pada platform mobile di Android atau di iOS atau bisa di keduanya, atau kita juga bisa mendevelop project ini pada platform web, itu bisa berupa desktop atau aplikasi. Lalu tahapan selanjutnya yaitu tahapan software development, di mana pada tahapan ini developer sudah mulai mengerjakan requirement yang sudah kita define tadi diterjemahkan menjadi sebuah code. Jadi pada tahapan ini engineer itu udah mulai ngoding lah ya bahasa kita, udah mulai ngoding tentang sebuah fitur yang akan mereka kerjakan. Terus pada tahapan ini juga technical writer atau si penyusun dokumen itu udah mulai mengerjakan dokumen-dokumen untuk menunjang project ini juga gitu.
Berarti dokumen itu fungsinya untuk selain sebagai bisa dibilang menjadi acuan dalam pengembangan suatu proyek tersebut. Jadi kayak apa aja yang akan dikembangkan, seperti yang Mbak Nisa sebutin tadi, dituangkan dalam bentuk dokumen oleh technical writer. Betul. Jadi semuanya akan terdokumentasi dengan baik pada dokumen tersebut yang sudah dituliskan oleh technical writer tersebut. Oke, setelah proses development tadi, selanjutnya ada proses testing, di mana ketika engineer sudah selesai ngodingnya, kan engineer juga sebenarnya harusnya tahu acceptance kriteria atau tiket tersebut atau task tersebut bisa selesai kalau sudah memenuhi acceptance kriteria. Nah, karena kita juga tadi kan udah aku sampaikan, kita juga harus memastikan sebuah development ini memiliki kualitas yang baik. Nah, itu dengan salah satunya adalah di testing. Testing sendiri dilakukan oleh QA, di mana QA harus memastikan benar-benar itu dari segi UI-nya, dari segi flow-nya, dari segi back-end-nya, itu semua sudah berjalan sesuai dengan requirement yang sudah kita define tadi. Itu ada pada tahap testing ini gitu. Nah, jika di tahap testing terdapat suatu blok atau terdapat error dari yang sudah dikerjakan oleh engineer, itu kira-kira tahapannya apa lagi tuh? Ketika si QA menemukan sebuah isu atau menemukan sebuah bug, itu nanti akan langsung di-report ke engineer, karena tadi kan sistemnya kan ini berulang. Jadi ketika si engineer sudah selesai, lalu dites QA nanti menemukan bug, itu akan dikasih lagi ke engineer. Nanti ketika engineer sudah selesai, akan dites lagi oleh QA, dan itu akan berulang sampai sebuah task atau sebuah isu itu terselesaikan gitu, Mbak. Dinyatakan benar-benar sudah berjalan dengan baik. Ya, ketika semuanya sudah pas, berarti kan sudah berjalan dengan baik gitu. Oke, terus tahapan selanjutnya itu ada deployment. Jadi deployment ini kan sebenarnya ada 3 nih. Sebenarnya kita juga bisa ngetes deployment ini pada Jadi deployment ini bisa kita lakukan pada 2 environment, yaitu environment staging dan environment production. Dimana ketika kita melakukan deploy pada environment staging ini, itu kadang-kadang atau seringnya digunakan untuk testing QA tadi, Mbak Fristi lagi kembaran gue. Gitu, Mbak Friski. Jadi ketika kita deploy staging itu kita memastikan dulu nih dari segi lokal, dari segi semuanya sudah aman, baru nanti kita bisa deploy secara production, dimana ketika sudah production ini seluruh user yang bisa mengakses aplikasi tersebut sudah bisa menggunakan aplikasinya gitu. Berarti proses deploy ini dikatakan bisa dilakukan ketika benar-benar sudah finish, benar-benar sudah udah nggak ada problem lagi nih dari aplikasi tersebut. Iya, itu untuk kita upload di environment production. Kalau staging kan si QA juga harus memastikan dulu nih semuanya aman atau enggak. Kalau misalnya nggak aman, developernya harus ngerjain lagi, QA-nya harus ngetes lagi. Nah, ketika itu semua udah selesai, baru bisa di deploy ke production gitu, Mbak Friski. Oke, Majislah. Terus tahapan terakhir itu ada maintenance, dimana ketika tadi dev udah selesai ngerjain, QA udah selesai bekerja, TW juga udah selesai bekerja, tahapan terakhir itu ada maintenance, dimana maintenance ini mungkin ini biasanya nggak dari sisi internal refactory ya, untuk maintenance ini lebih ke eksternal kliennya. Jadi klien ini harus memastikan seluruh pekerjaan atau project yang udah di-develop, sudah di-deploy ke production tadi itu tidak mengalami kendala, tidak mengalami masalah, sehingga user dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan baik gitu. Supaya mereka juga akan memiliki user experience dengan baik gitu. Berarti pada tahapan ini juga pihak eksternal atau klien memastikan apakah seluruh rekrutmen yang sudah minta dari awal itu sudah berjalan semua atau belum? Iya, betul. Oke, dari tadi yang udah aku jelasin itu ada tahap-tahapan SDLC. Mungkin Mbak Friski mau spill nih beberapa SDLC atau beberapa jenis SDLC-nya. Nah, yang paling familiar itu ada waterfall dan juga agile.
waterfall dan agile itu apa? Bisa kalian dapatkan informasinya pada PM Room selanjutnya. Jadi jangan lupa tonton untuk PM Room selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.